الحمد لله الذي خلق الموت والحياة لنبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari mimbar yang mulia ini khatib memberi nasihat khususnya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita dapat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita telah melewati tahun 2022 dan kita telah masuk yaitu ke tahun 2023. Maka perubahan waktu, peredaran bulan, peredaran matahari, ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan juga bumi dan perubahan peredaran antara malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Maka kita sebagai seorang muslim haruslah bermuhasabah, memikirkan dan mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya, di tahun 2022, dan apa yang hendak kita inginkan, hendak kita rencanakan di tahun 2023. Jangan sampai ketika sudah beredar waktu, berjalan waktu, akan tetapi kehidupan kita seperti itu saja, amal kita seperti itu saja, sampailah nanti kita tidak tahu bahwasanya kita telah dijemput oleh malakul maut. Kita telah dijemput oleh malaikat yang mencabut nyawa kita. Maka disitulah baru kita tersadar bahwasanya kita sudah habis masa kita di dunia ini dan harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itu apa yang kita lakukan haruslah kita fikirkan. Apa yang kita kerjakan haruslah kita fikirkan efek baik dan buruknya. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, maka hendaklah kita memikirkan apakah hal itu baik bagi dunia kita, baik untuk akhirat kita, ataukah buruk untuk akhirat dan dunia kita. Maka ketika seseorang dia memikirkan terhadap apa yang setiap dia lakukan, maka ini adalah orang yang cerdas. Maka kata Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia beramal untuk akhiratnya. Man amila nafsahu, dia beramal soleh untuk kepentingan akhiratnya.
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu, orang yang lemah itu adalah man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti dirinya nafsunya, lebih mendahulukan nafsunya daripada akalnya, dan dia berharap berandai-andai seandainya lah aku masuk surga. Kita semuanya pastinya berharap kita semuanya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa disiksa di alam kubur, tanpa disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dia berharap hidup bahagia di dunia, memiliki tanah yang banyak, rumah mewah, istri yang cantik, anak-anak yang sehat, kemudian mendapatkan kebahagiaan, posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di dalam kubur mendapatkan nikmat dan masuk ke dalam surga. Ini selalu yang diinginkan oleh kita. Semua kita pasti menginginkan kehidupan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Akan tetapi ketika kita lihat bagaimana amalnya, apa yang dilakukan ketika di dunia, seolah mengalir saja begitu saja. Dia tidak memikirkan apa akibat dari perbuatannya. Ketika datang perintah Allah, ketika datang untuk orang yang memanggil salat muazzin, maka dia lalaikan begitu saja tanpa dia pedulikan. Dia teruskan pekerjaannya. Dia tidak memperdulikan bahwasanya Allah telah memanggil dia untuk memenuhi panggilan Allah. Akan tetapi dia biarkan panggilan azab itu. Dia tidak memperdulikan panggilan azab itu dan lebih mementingkan kehidupan di dunia dia. Terkadang bisikan-bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu itu yang lebih didahulukannya. Ketika dia dalam pekerjaannya ada tawaran-tawaran dan mungkin saja hal itu berakibat fatal dan bukan haknya dia, maka itu pun tetap dikerjakannya. Kenapa? Karena memenuhi untuk kehidupannya di dunia. Keinginan-keinginannya untuk mendapatkan rumah yang lebih, mendapatkan untuk pendidikan untuk anaknya, kemudian untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkannya di dunia, maka dia kerjakan. Terkadang hal itu melanggar perintah Allah. Terkadang hak orang pun diambil dia, ataupun dia melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perlunya kita berintrospeksi diri, memikirkan apa yang kita kerjakan di dahulu atau di tahun sebelumnya. Kita menginginkan kebahagiaan. Apakah itu yang dinamakan dengan kebahagiaan? Apakah kita bahagia dengan kehidupan kita dengan menunaikan salat? Al-Quran itu pun terkadang kita baca dan kita tidak menyentuhnya. Kita lebih banyak bermedsos, bermedia sosial, melihat Facebook dan lain sebagainya, dan tidak mempedulikan Al-Quran yang seharusnya kita baca. Kita lalaikan perintah Allah, terkadang sholat pun kita tinggalkan. Kemudian larang-larangan Allah terkadang jual beli ataupun yang namanya riba itu kita kerjakan karena kebutuhan dan keperluan hidup kita. Itu yang kita dahulukan, sementara kita tidak memperdulikan apa akibat dari perbuatan kita, dan semuanya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan baik walaupun itu sebesar biji zarrah, maka dia akan melihatnya, dia akan merasakannya ketika di akhirat nanti. Dan barang siapa yang melakukan amalan, melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang syar, maka walaupun perbuatan yang buruk itu adalah sebesar biji zarrah, amat kecil sekali di pandangan dia, akan tetapi itu pasti akan dilihatnya di akhirat kelak. Ingatlah wahai saudaraku, bahwasanya setiap perbuatan kita pasti ada balasannya. Ketika kita melakukan amalan,
ketika kita berbuat sesuatu, maka fikirkanlah apakah ini baik untuk duniaku dan baik untuk akhiratku. Jika hal itu adalah dilarang Allah, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingatlah bahwasanya setiap perbuatan manusia pasti akan dicatat, pasti akan kita lihat, dan pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan untuk surga bagi mereka, akan tetapi mereka beramal luar biasa, salatnya luar biasa, baca Qur'annya setiap hari, amal sedekahnya, amal kebaikannya kepada orang lain, dan sungguh luar biasa. Akan tetapi mereka tetap takut. Ketika Sayyidina Utsman ditanya, ketika sampailah bacaan hatta zurtumul maqabir, sampailah engkau masuk ke dalam kubur, maka Sayyidina Utsman dia menangis sampai pingsan beliau. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidina Utsman, engkau adalah merupakan menantu Rasulullah SAW, dan engkau mendapatkan jaminan surga. Mengapakah engkau ketika mendengar perihal kubur, maka engkau menangis sampai engkau pingsan, sedangkan engkau telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata Sayyidina Utsman? Wahai sahabatku, benar, aku telah mendapatkan jaminan surga, akan tetapi tidak ada jaminan bagiku untuk bebas dari siksa kubur, untuk bebas daripada siksa para malaikat yang ada di dalam kubur. Maka jemaah sekalian, kita ini adalah orang yang banyak dosa. Kita banyak melakukan dosa, akan tetapi kita sedikit beristighfar. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi kita sedikit untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap nantinya kita bebas dari siksa kubur. Apakah sepadan dengan apa yang kita minta dengan perbuatan kita? Sedangkan Rasulullah SAW dalam satu hari, beliau selalu meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali minimal. Kita yang tidak maksum, tidak mendapatkan jaminan surga, sangat sedikit kali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka mari, kalau kita berbuat dosa, maka kita segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki kehidupan kita yang selama ini kita lalai terhadap panggilan Allah, lalai untuk melaksanakan sholat. Maka kita azamkan di tahun ini supaya kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian kita azamkan dalam diri kita bagi laki-laki untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid minimal 5 kali di dalam sehari. Minimal 5 kali di dalam sehari kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita azamkan di dalam diri kita yang selama ini kita lalaikan, yang selama ini kita tidak memperdulikan azan. Maka kita azamkan di tahun 2023, aku berazam ya Allah untuk melaksanakan perintahmu. Setiap azan dikumandangkan, aku akan melaksanakan sholat di masjid. Kemudian kita berazam dalam diri kita untuk bersedekah. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki dari Allah. Maka itu hendaklah kita sisihkan sebahagian rezeki kita untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang-orang yang memerlukan, untuk masjid dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang menjadi bekal kita di akhirat. Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini semuanya akan fana. Rezeki yang kita dapatkan itu hanyalah sia-sia, kecuali apa yang kita infakkan, itulah yang akan kekal selamanya. Kita merasa bahwasanya apa yang ada di tangan kita itu adalah milik kita, padahal itu bukanlah milik kita. Bisa jadi itu adalah milik orang lain, bisa jadi itu adalah milik keluarga kita, bisa jadi itu adalah milik anak kita, istri kita, dan sebagainya. Rezeki yang di tangan kita itu bisa menjadi rezeki kita ketika kita makan, ketika kita pakai, kemudian ketika kita sedekahkan, dan itulah yang akan kekal.
rezeki yang kita sedekahkan, itulah yang sebenarnya harta kita. Sedangkan yang kita tinggalkan, orang yang meninggal tidak mungkin dia membawa harta, akan tapi orang itu bisa membawa harta. Dengan caranya apa? Itu dengan dia sedekahkan harta itu, dia titipkan kepada anak yatim piatu, dia titipkan ke masjid, dia titipkan ke segala macam tempat yang bisa dia salurkan untuk kebaikan orang lain. Inilah harta yang akan kekal selamanya. Kemudian kita azamkan dalam diri kita agar kita membaca Al-Quran. Kita ambil Al-Quran itu bukan hanya sekedar dipajang, tetapi Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan untuk kehidupan kita. Sehingga ketika kita membacanya Al-Quran, kita dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur. Ketika malaikat itu bertanya, ma kita buka, apakah kitamu? Maka apa yang kita baca dan sering kita baca di dunia itu yang akan kita jawab ketika ditanya oleh para malaikat di dalam kubur. Apa kitabmu? Kita sering membaca Facebook, maka Facebook kitabku. Kita sering membaca apa? Membaca Twitter, maka Twitterlah kitabku. Itulah yang akan kita baca. Kenapa? Itu yang kita jawab. Sebab itu yang selalu kita baca, itu yang selalu kita buka, itu yang selalu kita amalkan di kehidupan dunia kita. Kenapa? Karena yang menjawab nanti di alam kubur bukanlah mulut kita yang bisa bersilat lidah, akan tapi seluruhnya bisa berkata-kata. Maka mari kita azamkan memperbaiki diri kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2023 ini kita menjauhkan diri daripada segala larangan Allah. Kita mengambil hak yang bukan haknya, kita tinggalkan. Kita hanya mengambil adalah hak-hak yang milik kita saja. Di dunia kita baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.